Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sekolah Mahasiswa Islamic School. Saya kali ini kedatangan narasumber, yaitu bapak saya sendiri. Hai anak bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya diundang menjadi narasumber di acara podcast anak saya sendiri. Terus terang, ini adalah acara podcast Papa pertama kali gitu, dan wah, Papa merasa senang sih, meskipun sebenarnya berdebar-debar karena ini pengalaman pertama Papa mengikuti podcast gitu. Nah, hari ini kira-kira apa sih, Nak, yang mau dibahas? Ya, kali ini yang mau dibahas itu tentang bullying, Pak. Tentang bullying? Wah, ini rasanya menurut Papa ya, kalau membahas masalah bullying itu adalah tema atau topik yang menarik. Kalau misalnya ini, terutama kalau kita bicara di lingkungan sekolah gitu. Wah, penasaran apa aja sih yang ingin ditanyakan? Yang mau Deka nanyain sih, emangnya menurut Papa bullying itu apa sih? Bullying ya? Menurut Papa sih bullying itu adalah perilaku agresif atau tidak menyenangkan yang dilakukan terhadap orang lain secara berulang-ulang sih, ha? Nah, itu sih. Jadi intinya perilaku agresif atau tidak menyenangkan ke orang lain, dan biasanya dilakukan secara berulang-ulang gitu. Itu sih. Tapi memangnya apa sih Pak yang dikategorikan dari bullying? Kategori bullying ya. Nah, menurut Papa dan dari beberapa narasumber yang mungkin pernah Papa baca tentang bullying itu menurut Papa terbagi empat. Ada bullying yang bersifat fisik gitu ya, contohnya melakukan tindakan tidak menyenangkan terhadap orang lain secara fisik, secara langsung gitu. Misalnya nih, ini contoh aja, misalnya memukul atau mencubit ya. Nah, contoh kedua itu adalah yang bersifat verbal, kata-kata. Jadi hati-hati dalam berkata-kata karena itu dapat menyinggung atau membuat tidak nyaman orang lain. Misalnya mengatakan, kamu bau, kamu jelek, segala macam. Jadi hal-hal negatif, kata-kata negatif seperti itu, meskipun pada kenyataannya seperti misalnya bau itu, tapi tidak mesti kita sampaikan ke orang itu. Kenapa? Karena itu akan membuat mereka tidak nyaman. Yang ketiga itu adalah bersifat sosial ya. Bullying bersifat sosial. Jadi bagaimana orang yang melakukan bullying itu kadang-kadang berusaha untuk mengucilkan orang tertentu untuk tidak terlibat misalnya di grupnya dia atau di kelompoknya dia atau apa gitu ya, sehingga orang lain tidak nyaman gitu. Nah, yang keempat itu, nah ini mungkin ya kalau zaman sekarang paling banyak gitu. Jadi cyberbullying melalui media sosial atau cyberbullying ya. Jadi membuli orang lewat media sosial, misalnya WA atau melalui media sosial yang lain, misalnya di Facebook segala macam, dengan kata-kata yang bisa membuat orang terluka atau tidak senang, tidak menyenangkan gitu. Itu sih ada 4 macam sih kategori bullying. Jadi yang mau dikatanyain lagi kita. Siapa? Menurut Papa, kenapa sih bisa terjadi bullying? Kenapa bisa terjadi bullying? Nah, sebenarnya bullying bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama mungkin karena lingkungan sendiri ya, lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga mungkin sebaiknya sebagai orang tua itu edukasi terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap orang lain seperti bullying itu perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi ya peran orang tua lah ya, peran orang tua untuk mengedukasi anak-anak untuk tidak melakukan hal yang seperti Papa sebutkan tadi. Yang kedua adalah
lingkungan sosial gitu ya. Eh, Sehingga menyebabkan kadang-kadang orang tersebut kurang empati kepada orang lain, jadi tidak peduli dengan perasaan orang lain, gitu ya. Itu sih. Jadi pas misalnya Pak, seandainya terjadi bullying terhadap kita, apa sih yang harus kita lakukan? Nah ini yang penting, ini kenapa? Yang paling penting buat anak-anakku semua pahami adalah bagaimana kita mengantisipasi jika bullying itu terjadi terhadap kita, gitu ya. Nah menurut Papa, yang pertama itu ya kita harus merespon. Maksudnya merespon itu bukan merespon secara ini ya. Yang pertama adalah kita harus menginformasikan kepada orang yang melakukan bullying itu bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik dan membuat kita tidak bisa terima. Itu jadi kita harus memberikan pemahaman gitu ya. Waktu hal yang dilakukan itu tidak bisa saya terima gitu. Nah, kalau misalnya itu juga tetap dilakukan ya Pak, ya kita harus melaporkan. Ya, jangan ragu-ragu untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan bullying, ya karena ini bisa berdampak kurang baik terhadap orang yang dibully, termasuk juga orang yang membuli sebenarnya. Ya, jadi perlu memang untuk kita laporkan kalau misalnya dengan cara baik-baik, tidak di. Nah, kalau misalnya itu juga tetap dilakukan ya Pak, ya kita harus melaporkan. Ya, jangan ragu-ragu untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan bullying, ya karena ini bisa berdampak kurang baik terhadap orang yang dibully, termasuk juga orang yang membuli sebenarnya. Ya, jadi perlu memang untuk kita laporkan kalau misalnya dengan cara baik-baik, tidak diindahkan gitu. Ya, itu sih. Tapi Pak, kan ada bullying ya Pak di negara kita ini. Ada dari negara juga. Iya. Nah, tapi ada nggak sih Pak caranya biar nggak ada bullying? Ya, pasti ada bagaimana supaya bullying itu tidak terjadi. Nah, yang pertama menurut Papa sih pasti di lingkungan internal dulu ya, keluarga ya. Nah, di keluarga sendiri peran orang tua memang sangat vital untuk mengedukasi anak-anak gitu ya, untuk menghormati teman-temannya, punya empati terhadap teman-temannya, bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang tidak nyaman, itu pasti akan berdampak tidak baik terhadap orang yang kita bully. Itu ya, jadi internal kita sendiri juga itu penting. Nah, kedua, faktor eksternal, misalnya di sekolah, pihak sekolah, kalau kita bicara sekolah juga memang harus juga mensosialisasikan, ya paling tidak mensosialisasikan bahwa ada hal yang memang sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu bullying, dan ini jangan dilakukan. Kenapa? Karena akan berdampak terhadap baik itu fisik maupun mental orang yang dibully. Itu sih menurut Papa. Dari pertanyaan-pertanyaan BK yang kita tanyain ke Papa semua nih, kan Papa bisa menjawab ya. Tapi memangnya Papa pernah gak mengalami bullying? Pernah. Papa pernah. Dan Papa rasanya setiap orang pasti akan pernah merasakan bullying. Ya, contoh, Papa dulu waktu masih SD, itu ada teman Papa tuh yang berusaha untuk mempengaruhi orang lain, teman-teman yang lain, untuk tidak melibatkan Papa dalam pergaulan mereka, gitu. Dan ya Papa juga pernah mendapat bullying secara verbal gitu, ya, yang disampaikan sesuatu yang tidak baiklah terhadap Papa, dan ya memang sih terasa tidak menyenangkan gitu ya, karena tidak menyenangkan, dan itu berpengaruh terhadap, kalau verbal ya bisa berpengaruh terhadap mental kita ya, ininya sih Pak.
Tapi memangnya apa aja sih dampak bullying? Dampak bullying? Intinya sih kalau bullying itu karena memang dilakukan, ada yang dilakukan secara fisik, ada juga sifatnya verbal segala macam. Dampak itu ya ada yang berdampak fisik, misalnya kalau kita dipukul ya sakit gitu ya, atau terluka bahkan gitu ya. Nah, yang kedua itu bersifat berpengaruh terhadap mental kita. Ya kalau kita misalnya dibully dan kita tidak bisa menerima dan merasa malu terhadap itu kan, itu bisa berpengaruh. Misalnya kalau kita anak sekolah, bisa berpengaruh terhadap konsentrasi kita, merasa ketakutan, merasa tidak nyaman, sehingga akan berdampak terhadap prestasi sekolah juga gitu ya. Ya macam-macam lah, bahkan ya kalau kita sering gitu bisa minder gitu, tidak baik, kondisinya tidak baik buat kita gitu, minder, susah konsentrasi, sehingga prestasi kita di sekolah juga akan berdampak tidak baik. Itu sih menurut Bapak. Kalau dari pertanyaan yang ditanyain ke Papa sebelumnya kan Papa pernah mengalami bullying. Tapi kalau semisal Papa nggak lihat teman Papa dibully, apa sih yang bakal Papa lakuin ke teman Papa yang dibully itu? Nah, sama seperti yang Papa jelaskan tadi, bahwa kalau misalnya bagaimana sih kita menghindari bullying gitu ya. Nah, mungkin itu hal yang juga akan yang Papa lakukan ke orang yang melakukan bullying terhadap teman Papa misalnya. Ya pasti Papa juga akan coba berusaha menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut kepada teman Papa tadi itu adalah hal yang bisa berdampak kurang baik terhadap teman Papa gitu ya, dan sebaiknya itu tidak dilakukan ya. Tapi memang harus dilakukan juga dengan cara-cara yang baik, Pak. Nah, jadi pertama memang kita harus menjelaskan dengan cara-cara yang dingin lah ya, ininya dengan cara yang baik. Maaf, apa yang kamu sampaikan ke teman saya tadi itu kurang baik, dan itu bisa menyebabkan dia tidak merasa nyaman. Mungkin sebaiknya jangan dilakukan lagi ya, seperti itu sih. Nah, kalau misalnya juga memang dia ya tetap bersikeras dan terus melakukan itu, ya laporkan saja. Harus dilaporkan hal seperti ini supaya tidak berlanjut ya, karena memang berdampak kurang baik terhadap orang yang dibully, dan juga itu juga berdampak terhadap orang yang membuli kok. Itu juga akan berdampak, orang yang membuli juga ya pada akhirnya kan akan dijauhi juga sama teman-teman yang lain gitu, karena punya sifat yang kurang baik terhadap orang lain. Ya, ini Pak, di media sosial banyak nih kita lihat kasus-kasus bullying gitu. Tapi perasaan Papa pas lagi melihat kasus-kasus bullying itu gimana sih Pak? Ini di media sosial ya. Nah gini, kalau media sosial ini kan, kalau misalnya memang ini banyak hal yang susah kita kontrol ya. Mungkin ada juga orang yang merasa ya mungkin dalam dunia sosial karena dia nggak dikenal, maksudnya kita tidak mengenali orang tersebut sehingga mungkin dia merasa bebas untuk melakukan. Nah, berusahalah untuk, menurut Papa ya, punya media sosial seperti Instagram, TikTok itu ya istilahnya kita hanya membuka pertemanan dengan orang yang memang kita kenal gitu ya. Itu pertama. Jadi jangan membuka semua orang bisa mengakses media sosial kita ininya. Jadi minimal kita bisa kenal, maksudnya kita kenal siapapun yang ini. Yang kedua, kalaupun misalnya memang ini orang-orang yang sudah kita kenal dan memang membuli kita di media sosial, ya kita juga harus melakukan hal seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama, ya sampaikan, jawab dengan cara-cara yang baik, bahwa ini dilakukan itu mungkin tidak baik buat kita gitu ininya. Ya, pokoknya apapun hal-hal yang misalnya tidak bisa kita terima dan itu kurang baik terhadap kita, ya kita harus bisa menyampaikan kepada orang tersebut dengan cara-cara yang baik terlebih dahulu misalnya gitu ya. Pokoknya kita harus sampaikan dengan cara yang baik. Ya, jadi bertemanlah di media sosial dengan orang yang kita kenal, jangan semua orang kita invite gitu ya. Itu kurang baik. Karena yang sekarang ini bahaya adalah perasaan
bangga kalau memiliki pertemanan yang banyak di media sosial. Ya, itu sebenarnya ya kalau banyak karena kita kenal juga itu baik, oke, tidak ada masalah. Kenapa? Karena setiap orang bisa memanfaatkan siapapun di media sosial itu untuk mendapatkan keuntungan, tetapi merugikan orang lain. Gitu ya. Jadi hati-hati. Gitu ya. Iya, Pak. Kan para pembuli itu ada yang melakukan fisik itu terlalu kurang ajar gitu kan, Pak. Jadi mereka harus mendapatkan hukuman gitu, Pak. Tapi menurut Papa, hukuman yang pantas untuk para pembuli itu apa aja sih, Pak, menurut Papa yang pantas? Ya, ya. Memang menurut Papa dari setiap perbuatan itu pasti ada apa namanya, ada ganjarannya lah ya. Menurut Papa ini, tapi ya tinggal kita lihat dulu seperti apa. Kalau misalnya sudah melakukan bullying secara fisik, bullying secara fisik itu kan bullying yang dilakukan secara langsung gitu ya nak ya, kepada orang lain gitu, dan bisa membuat orang terluka, sakit. Nah, menurut Papa ya hal seperti ini ya jangan dibiarkan seolah-olah dia tidak mendapatkan perlawanan gitu. Menurut Papa ya, perlawanan itu bukan berarti kita harus berantem balik gitu, enggak. Tapi ya kita harus menginformasikan ke yang bersangkutan bahwa saya tidak terima dengan perlakuan tersebut gitu ya. Kita harus tegas lah. Jadi dalam hal ini ketegasan itu penting buat penting buat kita, dan untuk orang lain tahu bahwa kita tidak begitu saja bisa menerima perlakuan bullying gitu ya. Ininya kalaupun misalnya sudah berlebihan, ya udah laporkan, ya dilaporkan aja. Masalah hukumannya apa, ya udah nanti itu biarkan ya apakah pihak sekolah atau pihak yang berwajib yang menentukan hukumannya. Papa sih tidak mungkin kalau hukumannya sih seperti itu ya, tapi pasti ada hukumannya sih kalau misalnya gitu ya. Baik Pak, kasih udah sharing sama Depa, udah menjelaskan tentang bullying juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nak ya.